Kembali lagi di kabar khusus Nusantara Baru Indonesia Maju. Kita baru saja menyaksikan momen bersejarah peringatan upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 langsung dari Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Ini adalah momen bersejarah karena memang untuk pertama kalinya peringatan upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar Jakarta. Baik, yang Anda bisa saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah suasana terkini di Ibu Kota Nusantara dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini upacara sudah hampir memasuki penghujung acara. Saat ini tengah berlangsung kegiatan hiburan, yakni persembahan orkestra di Ibu Kota Nusantara. Tadi juga sudah kita saksikan bersama bahwa pada upacara hari ini Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengenakan pakaian adat Pustin, yakni pakaian adat khas Kerajaan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kembali juga kami akan lanjutkan dialog kami pemirsa bersama dengan salah satu Purna Paskibraka tahun 2016 dengan Nilam Sukma. Nilam. Tadi kita melihat bersama ya bagaimana proses pembawaan bendera hingga pengibaran. Anda sebagai Purna Paskibraka melihatnya seperti apa? Melihat adik-adik sudah berhasil mengibarkan bendera dengan lancar. Tentunya sebagai seseorang yang pernah melaksanakan pengibaran di istana, tentunya merasa bangga dan merasa sedikit flashback begitu ya. Merasa sangat bangga melihat adik-adik sudah sukses dan sudah selesai melaksanakan pengibaran. Dan kita sama-sama berharap dan berdoa supaya nanti pelaksanaan penurunan juga berjalan sama baiknya dengan pengibaran pagi ini. Oke, baik. Tadi bendera sudah terkibar di IKN dan juga Istana Merdeka. Ini artinya bisa dikatakan juga menjadi momen yang cukup melegakan, begitu ya, bagi para anggota Paskibraka, ya, begitu? Betul sekali, menjadi momen yang melegakan karena tugas pertama sudah selesai dilaksanakan, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu untuk tim dari Paskibraka beristirahat menjelang nanti penurunan sore hari atau mungkin ada kegiatan nih di saat-saat waktu siang hari ini? Sebenarnya untuk pengalaman saya pribadi, setelah pengibaran selesai dilaksanakan, kemudian bertemu dengan orang tua, dan di situ pun kita diberikan batas waktu, harus sesuai dengan waktu yang diberikan. Kemudian setelah itu kita kembali lagi ke tempat istirahat, gitu kita istirahat sejenak menunggu nanti waktu penurunan bendera nanti sore. Nah, untuk tim penurunan bendera nanti ini apakah masih sempat latihan lagi? Apa memang sudah harus standby, harus sudah siap untuk upacara nanti sore? Untuk latihan itu memang tidak akan dilaksanakan kembali karena latihan terakhir justru saat gladi bersih seperti itu. Jadi latihan terakhir mungkin saat adik-adik di Jakarta, kemudian gladi kotor, gladi bersih, dan untuk yang sore nanti tidak akan ada kesempatan untuk latihan lagi seperti itu. Nah, Mbak Nilam melihat dari upacara peringatan yang sudah Mbak Nilam alami sama saat ini, Anda bisa melihat bedanya seperti apa? Tentunya berbeda sekali ya, karena yang tahun ini dilaksanakan di Ibu Kota Negara, di IKN, pastinya sangat berbeda, di mana dari posisi pasukan Paskibrakanya juga berbeda dari formasinya, kemudian cara pembawa bakinya mengambil bendera dari Bapak Presiden, sangat berbeda. Tapi saya bangga dan karena adik-adik sudah berhasil melewati hal tersebut. Baik, Mbak Nilam, kita jeda sejenak ya, breaking. Maksud kami kabar khusus TV One masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa.
Kembali lagi di kabar khusus Nusantara Baru Indonesia Maju. Pemirsa, saat ini acara pasca pengibaran bendera merah putih di IKN dan juga di Istana Merdeka masih terus berlangsung hingga saat ini. Dan ini adalah momen bersejarah bagi kita semua, bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dilaksanakan di luar Jakarta dan juga dilaksanakan di 2 lokasi sekaligus. Baik, saat ini tengah berlangsung pertunjukan tarian Nusantara di Istana Negara Ibu Kota Nusantara dan juga nyanyian tentunya untuk menghibur para tamu undangan yang hadir di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Baik, kita sudah menyaksikan penampilan dari artis nasional, Mawar De Jong yang menyanyikan lagu nasional, dan juga tampak tamu undangan masih ada di lokasi acara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Tampak juga Presiden Joko Widodo masih antusias untuk menyaksikan pagelaran acara yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Baik pemirsa, inilah bagaimana gambaran halaman Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, di mana tentunya momen peringatan HUT ke-79 RI tahun ini menjadi momen yang bersejarah karena untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia ini digelar di Ibu Kota Nusantara, sekaligus juga di 2 tempat dengan Istana Merdeka Jakarta. Kita saksikan di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah tamu-tamu undangan, para petinggi sejumlah lembaga negara. Betul sekali, buat tepuk tangan ya Bapak dan Kalau Ibu tadi kita sudah hadirin lihat sekalian. Presiden Jokowi Luar biasa beserta Ibu Negara menggunakan keberagaman pakaian adat Nusantara, khas kekayaan Kutai adat Kertanegara Indonesia. Kalimantan Bisa kita Timur. lihat dan rasakan Untuk bersama, Wakil Cesar. Presiden Bapak dan Ibu hadirin sudah menggunakan Republik Indonesia baju yang adat juga begitu menghadiri cantik upacara, dan namun megahnya. di Istana Dan Merdeka pada Jakarta tadi masyarakat juga umum kita lihat siap mengenakan Bapak pakaian untuk mendapatkan adat rehat asal busana adat. Melayu Sambas Pontianak Kalimantan Barat. Perlu kami informasikan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan Sekretariat Presiden memilih undangan yang menggunakan pakaian atau busana daerah terbaik. Betul sekali Cesar, dan penilaian ini dilakukan terhadap bagaimana elemen tradisional diadaptasi dengan cara yang segar dan juga relevan dengan tren kontemporer. Serta mempertimbangkan penggunaan bahan tradisional dan modern secara efektif. Untuk itu, semoga Bapak Ibu hadirin sudah siap karena sekarang saatnya kami mengumumkan siapa sajakah nama-nama yang mendapatkan predikat pengguna busana adat terbaik. Sarah. Untuk yang pertama, Cesar dan juga hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemenang busana adat terbaik di Ibu Kota Nusantara. Yang pertama diraih oleh Ibu Dona Chandra Ginting. Lalu berikutnya diraih oleh Ibu Muawifah Yuliana. Selanjutnya, Abi Manyu Arlindito. Dan sekali lagi ingin kami ucapkan selamat untuk peraih busana terbaik diraih oleh Dona Chandra Ginting. Dan berikutnya Muaifa Yuliana. Lalu sekali lagi Bapak Abi Manyu Arlindiato. Serta yang berikutnya adalah Ibu Lilis Suryani. Dan ada juga pemenang selanjutnya Bapak Edi Sofyan dan Dr. Gigi Uswatun. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Boleh kami undang
untuk berada, untuk maju, biar terlihat seperti apakah busana adat yang dikenakan. Ya. Betul sekali Cesar, sekali lagi kami mengundang untuk dapat berdiri dan juga maju kepada Dona Chandra Ginting, Muaifah Yuliana, Edi Sofyan, Dr. Gigi Uswatun, dan juga Bapak Kanafi untuk dapat maju ke depan. Dan Bapak dan Ibu hadirin, kami berikan tepuk tangan apresiasi setinggi-tingginya. Baik pemirsa, kita sudah mendengar ini bagaimana pengumuman siapa yang menjadi pemenang busana tradisional terbaik dalam peringatan upacara HUT RI yang ke-79 di IKN. Ini adalah dua pasangan yang terpilih yang nantinya akan menerima hadiah yang sudah disiapkan karena sudah menjadi pemenang dalam kontes pakaian tradisional ini. Kita ketahui ini hampir seluruh pejabat yang hadir di IKN saat ini menggunakan pakaian tradisional, termasuk Presiden Joko Widodo yang mengenakan pakaian khas dari Kalimantan Timur. Baik, ini dia adalah beberapa pemenang busana adat terbaik untuk upacara peringatan HUT ke-79 RI hari ini di Ibu Kota Nusantara. Tentunya ini menambah semangat bagi tidak hanya para peserta upacara ya Rendra, tapi juga masyarakat di tanah air ini untuk tetap melestarikan budaya khas Indonesia dengan tampil semaksimal mungkin mengenakan pakaian adat terbaik mereka. Tadi diumumkan juga oleh pembawa acara tidak hanya bahan, tapi juga penampilan semuanya menjadi unsur penilaian. Mungkin kita juga bisa berbincang dengan Nilam. Ini setiap tahun apa selalu ada seperti ini ya? Siapa yang menjadi pemenang dari pakaian nasional terbaik? Sepertinya memang setiap tahun ada. Cuma waktu di saat tahun saya pengibaran itu memang belum ada pelaksanaan menggunakan pakaian adat seperti itu. Jadi masih menggunakan jas seperti itu ya. Baik. Ini juga untuk pengenaan pakaian adat ini juga bisa dibilang menjadi perhatian publik ya dari tahun ke tahun, tidak hanya di momen 17 Agustus, tetapi juga kemarin ya Rendra kita lihat di sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi juga hadir mengenakan pakaian adat khas Betawi, jadi juga mungkin bisa menjadi pertanyaan publik ini dari tahun ke tahun kira-kira Presiden hari ini pakai baju apa ya, dan ini sudah terjawab. Presiden dan Ibu Negara mengenakan pakaian adat khas Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Lalu bisa kami masakan hadiah. Ini nampaknya hadiah ya? Ya. Untuk para pemenang pakaian adat ataupun busana adat terbaik mendapatkan hadiah sepeda sepertinya. Bisa menjadi ciri khas dari Presiden Joko Widodo ya, sepeda. Di setiap momen-momen besar, hari-hari besar, ataupun mungkin juga kunjungan Presiden ke berbagai wilayah, ini biasanya hadiahnya sepeda. Sudah menjadi ciri khas dari Presiden Jokowi. Kita mencari tahu juga ya, masih ada hadiah lain nggak nih selain sepeda? Atau mungkin ada nominasi lain? Baik. Pemirsa, kita masih akan menghadirkan informasi langsung dari Ibu Kota Nusantara dalam peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan tetaplah bersama kami di Kabar Khusus TV One.